Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok Metamata, di mana kami akan menampilkan hasil progress report kami yang berjudul Karya Nusa, yaitu aplikasi e-learning kerajinan lokal. Nah, di mana sebelumnya kita perkenalan anggota tim. Pertama adalah saya sendiri, Vanessa Fira Zahra dengan NIM 3007. Lalu ada Putri Divarianti dengan NIM 3013 dan yang terakhir ada Wanda Hamida dengan NIM 3017. Kita masuk aja ke deskripsi project untuk secara singkat, di mana proyek ini kami ambil karena minimnya regenerasi pengrajin tradisional di Indonesia yang mengakibatkan keberlanjutan warisan kerajinan menjadi terancam. Nah, selain itu kemampuan em, promosi digital pengrajin sehingga mengakses pasar nasional menjadi terbatas. Nah, jadi ini sudah kami cari juga jurnal yang terkait. Nah, ada pun fitur-fitur yang akan kami angkat yaitu pertama ada fitur autentifikasi yaitu seperti login, registrasi, splash screen, dan juga forgot password. Lalu ada fitur homepage, ada halaman utama dan navigasi button atau tab bar. Lalu ada modul kursus, di mana modul kursus ini terdapat daftar kursus, detail kursus, kursus yang diikuti, dan sertifikat generator. Selanjutnya ada modul galeri karya, di mana daftar karya, detail karya, upload karya baru, edit, dan hapus karya. Selanjutnya ada modul forum, di mana modul forum ini ada daftar forum, detail forum, membuat pertanyaan baru, membalas pertanyaan. Lalu ada profile user, di mana profile user ini ada lihat edit profil, daftar kursus, dan karya yang pernah di-upload. Nah, adapun notifikasi ini dilakukan atau di-PJ-kan untuk semua orang, yaitu contohnya ada kursus baru, karya baru, balasan forum. Nah, itu daftar yang mungkin akan memunculkan notifikasi. Next ini adalah gambaran pembagian tugas. Kita masuk saja ke implementasinya, dan ini adalah timeline. Dan timeline sudah sesuai dengan timeline ya, karena sekarang sudah masuk di implementasi modul. Berikut adalah penjelasan aplikasi, mungkin yang diawali oleh Diva, karena Diva adalah, maaf, karena Diva bagian login dan register, mungkin kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah tampilan awal destinasi awal dari aplikasi Karya Nusa, yaitu berada di halaman login. Nah, login ini bisa dilakukan langsung jika user sudah punya akun, namun jika belum itu maka bisa masuk ke halaman register. Nah, misalnya kita di sini membuat register itu hanya Zafira Zahra dengan email.com dan passwordnya 1234. Nah, di sini bisa menekan register untuk membuat akun. Nah, di sini akan muncul toast untuk memberitahukan bahwa registrasi telah berhasil dan akan kembali ke halaman login untuk kita login ke akun tersebut. Nah, tadi itu email yang kita regis adalah vania@gmail.com. Passwordnya 1234. Nah, di saat login itu aplikasi juga akan menyimpan token yang akan digunakan untuk di fitur lainnya. Nah, di sini ada lagi yang memberitahukan bahwa login berhasil. Nah, ini adalah halaman beranda dan untuk bagian saya yaitu adalah modul kursus yang bisa diakses dari dua cara, yaitu di CL untuk di fitur kelas dan juga bisa di halaman untuk button dari menu kursus. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman kursus. Pembuatan yang sudah dimasukkan itu ada beberapa kursus. Nah, untuk kursus ini dimasukkan lewat dari backend, yaitu kami membuat website untuk backend itu sendiri menggunakan Laravel. Nah, ini adalah website dari admin. Misalnya kalau kita ingin menambah kursus,
betul. Betul. Nah, nama pengrajinnya itu misalnya bisa Wanda Hamidah. Dan ini untuk thumbnail yang bakal ditampilkan di halaman pertama di halaman kursus misalnya ini. Lalu kita bisa menambah materi, misalnya pengenalan atau tutorial, tutorial apa. Nah, ini bisa masuk ke bagian untuk mencari atau mengupload video materi. Nah, ini tambah materi juga bisa untuk materi kedua dan seterusnya sesuai yang diinginkan. Nah, berikutnya yaitu simpan kursus. Lalu untuk video itu misalnya bisa video yang lain. Nah, di sini simpan kursusnya maka tersimpan dengan ID 7 dan thumbnail, judul, dan juga nama pengrajinnya. Di sini bisa mengedit dan juga hapus. Nah, yang video tadi itu bakal masuk ke update di aplikasinya. Misalnya kalau kita tadi keluar lagi, itu kita bisa masuk ke aplikasi. Nah, berikutnya yang kerajinan yang tadi, kursus yang kita tadi input, yang admin input itu akan masuk ke aplikasi yang ini, kerajinan batok kelapa dengan nama pengrajin yaitu Wanda Amida. Nah, di sini kita bisa masuk ke detail pack yang berisi tentang deskripsi dari kelas tersebut dan daftar materi yang tadi telah diinputkan. Dengan durasinya terhitung untuk hitungan menit. Nah, di sini buttonnya adalah ikuti kelas. Jadi ketika user ingin mengikuti kelas, maka aplikasi akan mengambil token yang tadi didapati saat user itu login. Jadi di sini ikuti kelas yang tadi. Nah, tadi setelah kita mengikuti kelas, maka kita masuk ke bagian materi pack. Di sini kita bisa menonton videonya lewat card dan juga jika user ingin full screen, maka bisa di sini. Nah, ini masuk ke full screen. Di sini bisa dipercepat juga videonya. Dan di sini kami menggunakan Exoplayer yang juga ada fitur untuk maju videonya percepat 15 detik. Nah, jika sudah selesai menonton videonya, maka user bisa keluar dari full screen tersebut dengan silang. Nah, juga bisa lanjut ke video lainnya. Untuk progres ke depannya itu bakal ditambah bahwa videonya setelah selesai dan menambah progresnya. Nah, tadi karena kita juga sudah menekan ikuti kelas, maka button itu tersebut akan berubah statusnya menjadi lanjutkan kelas, karena ini juga sudah mengambil dari token user tersebut sudah mendaftar kelas. Nah, untuk contoh implementasi di database-nya itu, di sini. Jadi di Karyanusa tersebut, ini adalah token yang dibuat setelah user tersebut login. Nah, di situ akan digunakan untuk tabel enrollment ini. Jadi ketika tadi si user menekan tombol ikuti kelas, maka
eh, akan di-create datanya untuk di enrollment ini bahwa dia mengikuti kelas dengan user ID yang diambil dari tabel user dan kursus ID yang diambil dari tabel kursus dan progresnya tergantung dari videonya dengan status itu dengan enum komplit dan juga ongoing. Jadi kalau misalnya dia statusnya ongoing, maka buttonnya akan berubah menjadi lanjutkan kelas. Seperti ini lanjutkan kelas. Namun kalau misalnya si user sudah menyelesaikan semua videonya dengan di database yang tadi itu progresnya sudah 100% atau dengan status komplit, maka contohnya itu ada di kelas yang anyaman rumahan ini. Nah, itu jika sudah selesai, maka ini masih ikuti kelas. Nah, akun yang sudah selesai mengikuti kelas itu ada contohnya di akun yang berbeda yang sudah kami inputkan. Itu ada di akun satu lagi di. Nah, itu ada di kelas anyaman rumahan. Nah, di akun Diva ini dia sudah menyelesaikan semua materinya, maka maka di database akan tersimpan bahwa statusnya itu komplit. Nah, jika statusnya komplit, maka buttonnya akan berubah menjadi lihat sertifikat. Jadi ketika user sudah menyelesaikan semua materinya, mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, ketika juga sudah dengan status komplit itu, maka muncul button unduh sertifikat di materi pack. Unduh sertifikat ini termasuk salah satu fitur device-nya, yaitu masuk ke storage HP-nya. Nah, di sini membuat sertifikat, sertifikat tersimpan, dan akan dihubungkan langsung ke storage dari HP atau kalau di kasus sekarang ini masih emulator. Nah, ini adalah hasil dari sertifikatnya. Jadi kalau itu dilihat sertifikat ini untuk namanya itu kami sudah mengambil data dari database yaitu menggunakan memanggil dari user ID yang login di akun tersebut. Begitu juga dengan nama kelas ini juga diambil dari nama database yaitu di tabel materi dengan atribut judulnya. Nah, itu tadi untuk bagian sertifikat. Sekian untuk bagian saya untuk modul kursus dan juga modul autentikasi. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Diva yang telah menjelaskan. Selanjutnya itu kepada Wanda, boleh menjelaskan bagian forum dan juga profil. Pada Wanda dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul forum. Boleh menuju forum. Nah, di modul forum ini akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan dari user yang ingin bertanya terkait kelas atau kursus yang sedang mereka ikuti. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bagian semua pertanyaan dan juga bagian pertanyaan saya. Nah, kita bisa memilih menggunakan filter sini bisa memilih eh, untuk semua, untuk pertanyaan yang belum dijawab dan untuk pertanyaan yang sudah dijawab. Eh, lalu pada tombol bagian sudut kanan bawah, ini kita bisa menambahkan pertanyaan. Di sini menampilkan bagian untuk nama dan juga username. Contoh pertanyaannya. Dan di sini juga ada menampilkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita eh, tambahkan sebelumnya. Nah, kita bisa menambahkan gambar menggunakan kamera ataupun fitur dari galeri. Boleh dicoba kita menambahkan gambar dari galeri.
Nah, setelah ditambahkan, maka akan menampilkan previewnya di bagian di sini. Dan kita bisa menghapusnya dengan mengklik button silang yang di atas tersebut. Lalu kita pilih kategorinya dan eh, klik post. Nah, di saat kita sudah post, maka dia akan menampilkan pertanyaan di bagian pertanyaan saya tersebut. Dan kita kembali. Nah, juga dia juga akan menampilkan pada bagian semua pertanyaan dan juga bagian pertanyaan saya tadi sebelumnya. Nah, untuk bagian pertanyaan saya, ini tuh ada tombol titik tiga di bagian kanan atasnya. Ini kita bisa melakukan pengeditan dan juga kita bisa menghapus pertanyaan yang sudah kita post tersebut. Yang pertama kita coba edit terlebih dahulu. Saat kita klik button edit, maka dia akan ternavigasi ke bagian halaman edit. Di sini kita bisa mengeditnya. Kita juga bisa menghapus foto yang sudah kita post sebelumnya. Kita juga bisa menambahkannya dengan kamera ataupun galeri. Kita coba dengan kamera. Kita klik. Nah, kita juga bisa mengedit kategori-kategorinya. Kita bisa, sekarang itu batik ya. Ini kita bisa ganti kerjaan lain. Simpan. Nah, maka pertanyaan akan teredit. Kita juga bisa melakukan hapus. Kita coba hapus. Saat hapus, maka akan datang konfirmasi terlebih dahulu. Lalu, ya, maka pertanyaan akan terhapus. Nah, pada bagian detail untuk eh, pertanyaan ini, kita bisa melihat balasannya, bisa melihat kategori. Nah, saat kita klik, maka dia akan menampilkan detail seperti ini. Akan menampilkan balasan-balasan, dan juga jumlah balasannya. Kita bisa membalas juga di sini. Ya, di balasan kita bisa juga menambahkan gambar melalui kamera ataupun galeri tadi. Kita pilih. Nah, di bagian balasan kita bisa melihat previewnya dengan klik gambarnya, klik gambar balasannya di. Nah, kita bisa melihat gambar seri detailnya dan kembali silang. Kembali. Nah, pada bagian forum sudah, maka saya menjelaskan bagian profile. Di bagian profile, ini akan menampilkan nama username, bio, karya, khusus, dan juga kelas-kelas yang sudah atau sedang kita ikuti. Kalau kita klik button edit profile, maka nama username dan bio ini akan bisa kita ganti atau kita edit. Untuk karya dan kursus, itu akan diambil dari database, maka dia tidak bisa diedit-edit. Dan kita juga bisa mengedit bagian profile tersebut melalui kamera ataupun galeri. Nah, kita bisa melakukan simpan. Nah, berikut hasil dari profil yang sudah kita edit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul saya yaitu modul em, galeri. Nah, untuk sebelumnya itu saya akan menjelaskan fitur beranda. Di mana fitur beranda ini ada dua fitur, di mana ini menampilkan dari modul-modul yang ada, lalu juga ada notifikasi. Nah, pertama untuk notifikasi, ini bakal muncul semua notifikasi yang ada di modul. Lalu back lagi, di Hi Welcome Back Fania Zafira Zahra itu adalah username yang akan diambil atau nama lengkap yang akan diambil. Nah, untuk future class atau my class ini belum keambil database-nya karena masih belum selesai untuk modul-modul yang dari kelas atau kursus. Nah, untuk navigasi mungkin udah. Jadi untuk feature kelas itu navigasinya akan pergi ke kursus dan sedangkan my class itu perginya akan ke profile. Nah, untuk my gallery itu perginya ke my gallery.
Nah, boleh lanjut aja ke galeri, di mana galeri ini ada dua, galeri publik dan galeri pribadi. Nah, untuk galeri publik ini kita bisa melihat semua galeri dari semua user. Kenapa ini kosong? Karena saya tidak memasuki contoh file di codingan. Jadi nanti kalau di input baru akan muncul. Nah, kita coba aja menginput, kita pencet upload. Nah, ini ada dua pilihan, bisa dari galeri atau dari kamera. Kita coba dari galeri aja. Nah, ini nama karya, ini maksimal itu 30 karakter atau 30 huruf. Dan sedangkan deskripsi itu em, maksimalnya itu 200 karakter. Nah, baru pencet upload akan muncul tos di mana hasil karya berhasil diunggah dan langsung muncul ke galeri publik. Dimana kalau misalnya kita pencet galeri publik atau apa ya galeri yang kita upload atau galeri orang lain, itu akan menghasilkan atau menampilkan detail dari galeri mereka kayak nama karya dan juga deskripsi dan juga dikasih tahu ini diupload oleh siapa. Boleh tutup dan juga ada fitur searching di mana ini men-searching em, nama karya saja. Jadi kalau misalnya mau nyari itu berdasarkan nama karya. Kayak misalnya kalau nggak hasil karya pasti nggak muncul. Nah, seperti itu. Untuk di galeri pribadi itu ada dua fitur di mana bisa edit dan juga hapus. Untuk edit itu cuman bisa mengedit nama karya dan deskripsi karena untuk nama karya itu sudah pasti. Maksudnya untuk galeri atau untuk fotonya itu sudah pasti. Jadi yang bisa diedit cuma nama dan deskripsinya saja. Simpan perubahan, lalu balik ke galeri pribadi, itu ada fitur penghapus. Menghapus ini bakal menghapus galeri, di mana dia menghapus semuanya. Bisa klik batal. Oke, untuk notifikasi itu yang tadi kita upload galeri kan, jadi bakal muncul di sini. Dan juga ngasih tahu jam berapa kita nge-uploadnya. Contohnya itu 12 November 2025. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Em, jadi begitulah progress report dari kelompok kami untuk sekarang. Mohon maaf jika ada salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.